Dengarkan sekarang dan temukanlah potensi tak terbatas di Ukor Media Podcast. Mari jadikan organisasi olahraga bukan hanya sekedar kegiatan fisik, tetapi juga sebuah perjalanan menuju capaian tak terbatas. Oh iya, sorry sebelum tak lanjut di bagian itu. Alasanku tertarik pertama itu satu, pas USC. Sebelum zamannya Mas Sumo, masih tahun 2019, itu aku pernah dijadiin koor acaranya USC. Oh, koor acaranya USC. Koor acaranya ini USC pertama ya? USC pertama setelah vakum lama. USC pertama setelah vakum lama itu masih zamannya Mas Blue sebagai ketua umum 2019. Itu alasan aku pertama kali tertarik sama Ukor, karena di USC itu aku sebagai koor acara, aku bener-bener bertanggung jawab full atas kegiatan acara tersebut. Terus dulu banget itu aku egois banget. Gimana Mas maksudnya egois? Egoisnya itu jatuhnya kayak gini. Aku itu bukan minta tolong tapi merintah. Pas lagi jadi koor acara nih? Pas jadi koor acara. Yang notabene kalau setelah aku telaah dan banyak masukan, dulu tuh aku sering banget bertengkar lah istilahnya, debat argumen sama Mas Blue selaku SC-nya, SC koor acara, karena Mas Blue itu mau kalau aku jadi koor acara, mau jadi SC acara kalau aku jadi koor acara. Oh. Nah itu gara-gara namanya Rani itu nge-survey aku pas kuliah mata pelajaran, aku kritis. Saat ada pertanyaan presentasi orang-orang, aku kritis. Bentar. Mbak Rani itu juga kebetulan salah satu pengurusnya kita dan satu kelas sama Mas. Satu prodi. Satu prodi juga. Satu kelas, satu prodi. Dan aku baru kenal Rani itu ya saat dia memang ternyata atletnya Ukor, kedua anak manajemen juga. Jadi ya sama-sama anak manajemen, satu kelas, satu angkatan. Perspektif yang diambil itu dari Rani. Akhirnya Blue itu narik aku jadi koor acara untuk USC pertama kali setelah vakum lama. Nah, setelah banyak keegoisanku di situ, Blue itu sering ngasih bahasanya pandangan atau wejangan bahwasanya nyuruh orang itu nggak harus merintah, tapi minta tolong pun juga sama. Yang penting goalsnya itu sama, sama-sama dilakuin. Nah, itu yang menurutku, karena dulu aku pribadi itu memandang aku sendiri itu egois banget, ketus lah apa yang tak lakuin, karena aku saklek jatuhnya. Tupoksiku untuk ngatur acara gimana caranya lancar dan gak ada kendala. Otomatis kan kalau misalnya mau profesional, apa yang tak katakan secara logikaku ya dulu itu harusnya diturutin. Ternyata gak bisa berlaku di Ukor. Karena pertama, Ukor itu bukan organisasi profit, tapi non profit, tempat di mana orang-orang wadah di tempat atau wadah yang di mana orang-orang itu belajar cari ilmu di situ, buat kesalahan dan memperbaiki kesalahan pribadi, entah itu mau bareng atau pribadi terserah ya, tergantung apa yang dilakuin. Dan itu aku sering banget tengkar sama Mas Blue untuk terkait hal itu. Nah dari situ aku ngeliat ternyata banyak ya kesalahan yang tak buat di USC, meskipun menurutku pribadi apa yang pas aku jadi koor acara itu lebih dari bagus. Apa tuh maksudnya kesalahan yang lebih dari bagus nih? Bukan kesalahannya yang ku ambil ya, tapi lebih ke hasilnya tuh lebih dari yang maksudnya apa yang tak ekspektasikan, meskipun dengan banyak kesalahan yang terjadi ya. Jadi kayak pastikan semua kegiatan di-compare nih sama kegiatan sebelumnya. Di-compare, ada perbandingan lah. Menurutku lebih dari apa yang dihasilkan sama USC tahun sebelum vakum sama setelah vakum masih banyak profit. Menurutku USC itu pertama kali ya, kalau aku perspektifnya ya, satu nyari profit duitnya dulu. Seberapa banyak kita bisa menghasilkan uang. Setelah itu baru nyari atletnya. Nama ngedongkrak itu hal yang lain. Menurutku bonus, karena kita mahasiswa harus bisa gimana caranya, semua itu melulu tentang duit. Iya sih benar. Kalau aku pribadi ya. Aku juga sempat dengar cerita di USC Mas Bro. Katanya nih kayak sampean tuh kalau nggak salah pernah cerita ke aku, USC sampean tuh mau diadain apa? Konser. Nah terus
gimana tuh, ceritain dong kenapa akhirnya, kan wah keren juga nih Itu- seorang UKM olahraga yang landasannya olahraga nyari atlet tiba-tiba Mau ngadain ujuk-ujuk konser. mau ngadain konser. Nah, Ceritain dong kenapa bisa itu. Dulu banget itu pernah. Kenapa kok Mas Blue itu nunjuk aku sebagai koor acara? Pertama kali itu gara-gara aku punya pandangan yang nggak bisa diatur. Maksudnya aku maunya gini ya gini. Mas Blue ngambil kayaknya cocok nih dari koor acara, karena koor acara harusnya bisa memanage semua apa yang terjadi di lapangan yang ada di kegiatan. Dan perspektifku nangkep dari Mas Blue kayaknya cocok nih dari koor acara. Akhirnya aku dijadiin koor acara dan di deadline sama orangnya pas saat ada rapat USC lah, itu untuk membahas diadakan atau tidak untuk pemanggilan gue star konsernya. Itu dulu pernah ada apa aja yang ku cari itu ya, di deadline 2 hari sama Mas Blue, bisa nggak nyiapin budget nominal yang dibutuhkan untuk memanggil gue star. Aku nyediain 3-4 kalau nggak salah. Pertama 4 itu gue star. Sheila and Seven, Heeh. yang kedua Rizky Febrian, yang ketiga itu 420, sama yang kelima ini lokal, keempat ini lokal. Aku lupa. Oh. Yang 4 ini lokal. Sebelum ke itu bisa disebutin gak sih Mas kayak rank-rankan nih, profit dari USC 2019 berapa sih? Gak usah disebutin nominalnya tapi kayak kasih aja analogi dong. Biar anak-anak nih bisa ngebayangin ya. Untuk tahunku jadi koor acara itu profit income-nya aja ya. Iya, income-nya aja, nggak usah. 2 digit lah. Income-nya 2 digit. Income bukan profit ya ini. Kita nggak bicara profit ya. Kita bicara income-nya aja. Itu 2 digit. Tapi pengeluarannya juga sama. Sama. Nah, kalau profitnya masih puluhan lah. Oh, Profitnya iya. masih angka puluhan lah. Soalnya kan aku juga sempet nih denger beberapa USC tuh kak, wah anjir kok ini udah di angkanya ada 3. Wah, Iya. itu tuh keren banget menurutku buat ukor ya. Untuk sekelas UKM Olahraga. dan internal bisa ngasilin income ya, kita nggak bicara Iya. profit, bisa ngasilin income dan bisa diputar uangnya, itu lebih dari pengalaman yang bagus. Oh iya, iya itu. Sebelum kita beranjak ke dunia kerja, menurutku sekarang, perspektifku sekarang, bersyukur aku masuk ke dan pernah jadi orang yang berpengaruh Di ini. kegiatannya. Heeh. Karena apa yang tak lakuin di sana itu kayaknya bisa membawa aku di dunia kerja bisa berpikir lebih mana yang baik, mana yang enggak, kayak gitu. Jadi keputusan yang tak ambil itu ya nggak merugikan terlalu banyak lah. Soalnya semua keputusan itu pasti nggak bisa menyenangkan orang banyak. Iya. Kalau aku sekarang sih gitu. Ya tadi track back ke topik yang awal tuh. Nah, Gimana yang sih konsernya konser. bisa Konser ini aku sudah nyediain 2 hari dan tak siapin nominal sama ridernya. udah semua. Udah semua. Nominal memanggil gue starnya sekitar 50 sampai 80 juta. Zaman segitu ya. 2019. Dan ridernya itu 1:1, bisa 1:1. Jadi ada yang misalnya nih aku ambil range itu 80 juta. Ridernya itu 120. Jadi 1:1,5 lah untuk nominalnya. Dan memang tapi karena USC tahun ini tuh mungkin orientasi dari yang lebih tua daripada aku, karena itu kan hitungannya aku masih semester 3. Oh, masih iya. baru banget. Semester 3, 2019 semester 3. sampai semester 3. Semester 3 mau ke 4 kalau nggak salah itu. Nah, itu banyak yang kurang setuju. Kurang setujunya di bagian kita itu orientasi pertama nyari atlet, yang kedua untuk menghidupkan kembali USC yang sudah Sudah lama vakum. Dan nggak sejalan dong sama apa yang menurutku kayaknya bagus ada konser deh. Kenapa enggak? Tapi karena memang kalah suara dan kalah tua, aku persepsiku saat itu kalah suara dan kalah tua, dan memang banyak yang nggak berani ngambil keputusan atau take risk di bagian itu. Akhirnya di cancel setelah rapat lama pengambilan voting, kalah 1 atau 2 suara kalau nggak salah. Seingatku kalah 1 sampai 2 suara, akhirnya cancel, nggak diadakan. Padahal saat itu bener-bener
aku udah menyiapkan ini loh budgetnya segini, kalau yang kemungkinan kita keluarkan segini, dan tinggal ngitungin tiketing berapa, kapasitas berapa dan sebagainya. Kalau misalnya pun jadi, nggak berani. Oh iya. Dan alasan kedua kenapa kok cancel itu, aku mangkal kedua itu gara-gara Mas Bulu selaku SC ku itu meninggalkan kegiatan rapat itu, tapi untuk persiapan PAB ya, nyemuin orang-orang yang Iya, nemuin orang-orang fokus-fokus tua itu kan. untuk sowan Sowan dan dan sebagainya. Jadi aku nggak bisa apa-apa karena aku Nggak punya backingan nggak juga. punya backingan juga. Karena kan siapa ya apa SC ku yang bertanggung jawab nanti kan. Iya. Tapi SC ku nggak ada Mas Blo ini. Nah akhirnya ya udah, mau gimana. Misal nih Mas, berandai-andai aja. Itu menang voting ya malam itu. Menurut sampean acaranya bakal sesuai ekspektasi apa enggak? Dengan pro kontra, apalagi itu yang nggak setuju setengah dong. Kalau Ya, beda 1-2 itu yang kan nggak pasti setuju udah setengah. panitia males, terus nggak niat lah, nggak sesuai itu, performa diturunin tuh tetap high risk juga loh Mas, menurut gue. Satu pasti nurunin mental untuk effort orang-orang excited untuk ikut kegiatan USJ. Iya. Karena satu udah ada omongan, mungkin ada yang tertarik ikut USJ di tahun itu, tahun 2019, karena ada omongan ada konser Di akhir, di makanya akhir mereka itu ya. kegiatan. Siapa tahu selaku panitia bisa nonton gratis. Itu persepsiku, aku maba. Oh ya. Yang kedua, selain nonton gratis, kita dapat value gimana cara ngadain IO, event organizer. Iya tuh aku juga Jadi mau itu. volunteer atau gimana. Kalau misalnya pun nggak bisa kita jadi EO sendiri, kita nyewa EO orang lain, tapi kita ikut jadi bagian dari mereka. Iya, kayak kita bantu lah. Kayak kemarin. Nah, kayak kemarin itu, kegiatan yang terakhir ini lah, yang Iya, baru-baru ini. siapa? Kemarin kita habis bareng-bareng adain Liga Mahasiswa teman-teman di Jawa Timur. Nah, itu menurutku satu wadah yang bisa Itu nambah value, nambah pengetahuan, mana yang harus kita aware, mana yang enggak, mana yang harus ditingkatkan, mana yang enggak. Dan itu kayaknya dampak ya buat USC tahun besok, siapa tahu, insyaallah lah di bagian itu. ya buat siapapun ketua umum yang denger Siapapun ini, ketua umumnya. coba ini dipertimbangkan nih salah satu keputusan yang udah lama tadi. Iya, misal berandai-andai lagi konser jadi, terus konsernya ya sesuai lah sama ekspektasi kita. Itu pasti bakal bergulir ya tahun selanjutnya. Pasti dijadiin panutan. Tahunku aja, apalagi yang aku masih aktif sekarang ya. Untuk di ukornya, pasti aku ngomporin lah kalau misalnya di tahunku ada konser, dan aku pasti tetap, kalau ada pun, kalau semisal kita berandai semisal terjadi ya, dan aku pasti ikutan untuk terjun Banget lah, harus. untuk terjun, mantau sebagai pengawas pun nggak ada masalah. Nggak perlu sampai ikut campur, nggak, tapi aku memperhatikan detail-detail di ini loh. Aku kemarin salahku di sini, perhatian di bagian ini. Oh kemarin ini udah bagus, oh ya lanjutin di bagian itu. Karena kalau kita pun udah pernah megang IO, pasti belajar dari kesalahan apa yang terjadi kan. Kalaupun aku mau nggak mau sependapat dulu sama Mas Faisal terkait kita berandai sukses kalau di tahun pertama kita nyoba pasti banyak kesalahan. Menurutku berhasil terlaksana itu buat lebih At least udah jalan. At least sudah pernah berlangsung dan jalan. Itu it's okay kalau kalimat itu yang digunakan. Tapi kalau sukses kayaknya nggak mungkin sukses banget dan sesuai ekspektasi tapi berhasil berjalan dan nggak minus. Itu harusnya target pertamanya. Di situ kalau misalnya berharap sukses berjalan At least nggak minus ya, bener. Itu dasar banget sih Mas. At least kegiatan nggak minus itu is okay banget menurut gue. Kemarin tuh aku sempat ngomong Mas ke panitia USC tahunnya 2023. Kenapa sih ini nggak berani ngadain konser? Terus ada yang nyelutuk gini, Mas di Winsa tuh konser kayak peminatnya dikit dan lain-lain. Terus pas kita lagi USC ada kejadian salah satu Hima Prodi Mas ngadain konser juga. Wah itu minusnya gila Mas. Oh itu aku pernah denger itu. Itu nangis Mas anaknya Mas. Bayangin. Apalagi aku pernah denger nih kegiatan salah satu Hima. Mungkin tahu ya, Sarah juga tahu lah. Pernah denger lah. Wih, minusnya segitu itu kan jadi momok juga tuh. Dan beberapa anak yang juga, aku Mas, kamu nalangin segini nyampe aku bingung nyari utang, nyampe uang KIP dipakai gitu-gitu Mas ceritanya Mas. Nah, itu menurutku riskan terbesar kalau misalnya kita mau ngadain kegiatan yang besar. Konser lah, kebanyakan konser. Tapi yang harus diperhatikan kalau tahunku kemarin, di tahunku 2019 itu pas jadi koor, aku itu udah mangsa pasarnya bukan anak Winsa.
tapi udah Jatim, udah se-Surabaya gerbang Kertasusila lah, itulah. Jadi kita nggak mangsa pasarnya anak UIN enggak. Kalau anak UIN ya sholawatan aja. Itu cukup, anak UIN pun pasti datang. Salawatan aja. Ya. Iya, yang anggapnya nggak kita salah, kan nggak salah kan. Iya, anak UIN. Anak UKOR UIN. soalnya nggak datang biasanya. Waduh. Beberapa datang. Iya, beberapa datang. Yang taat. Yang taat. Terus lanjut. Nah, tergantung kita ngambil segmennya ke siapa dulu. Dan aku akhirnya nggak jadi. Itu aku udah sering tektokan sama Mas belum segmen pasar yang mana dulu, anak mahasiswa atau orang pekerja. Dan segmen yang diambil itu mahasiswa dan pekerja yang sudah ada duit lah pertama kali. Itu segmen pertamanya, dan kita udah perkirakan flash sale untuk tiketing pertama berapa dan sebagainya lah, hal-hal kayak gitu. Nggak secara detail sih, karena itu kan harusnya dirapatkan sama panitia juga ataupun sama pengurus UKOR, tapi lebih ke rancangan dasarnya doang lah, reng-rengan kasarnya. Akhirnya tapi nggak jadi. Cuman is okay, gak ada masalah di situ. Bohong kali, nggak ada masalah. Ada lah sedikit gerutu oke lah ya, masih manusiawi lah ya. Kalau gerutu masih oke, karena setelah USC itu manajemenku Hima mau ngadain, dan udah per Desember aku jadi panitia acara juga, tapi Maretnya COVID. Innalillahi. Aku sudah berandai-andai ini bisa nih tak bawa untuk USC tahun depan. Kalau misalnya dari Hima aku ngadain konser. Iya. Dan itu aku nggak tahu nih rahasia apa enggak ya. Di tahunku Hima itu tak bocorin dikit. Itu mau ngambil Silent Seven. Sudah ngambil Silent Seven, udah mau di DP 50 juta. Terus udah DP 50 juta. Udah mau ya, belum di DP. Untung aja belum di DP. Kalau udah di DP bosok. Pasti panitia suruh nalangi. Untung pas itu, pas mau nge-DP dikasih batas waktu sebulan kalau nggak salah. Itu seminggunya atau 2 minggunya itu langsung pengumuman libur 4 hari sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Itu masa-masa aku SMA, COVID kita bahas nanti COVID. lah. Intinya untungnya nggak itu ya? Untungnya nggak sampai udah naruh uang buat DP. Soalnya kalau DP udah naruh DP pasti hangus. Tapi pernah ada omongan itu Silent Seven nggak mempermasalahkan kalau misalnya udah di DP, nanti bisa di reschedule di tahun-tahun berikutnya. Kalau sudah memang kondisinya memungkinkan. Ya, tapi DP bisa balik ya itu? Enggak. DP nggak bisa. Wah. DP itu nggak bisa balik. Dan 50 juta itu angka yang besar untuk sekelas mahasiswa ya. Gede banget. Gede banget, gak terima di Hima Prodi mah. Hima Prodi lah. Uang kasnya nggak nyampe segitu. Uang kas aja angin-anginan orang bayar kan. Enggak, maksudnya uang yang dipegang bendahara umumnya tuh segitu aja, hitungan Hima Prodi besar Mas. Kalau sekelas Hima Prodi oke lah, besar lah ya. Kebesaran malah. Gede banget itu kayak. Wah, tapi untungnya enggak Mas. Untungnya nggak sampai nge-DP lah. Kalau nge-DP PR itu sampai sekarang mungkin. Itu masa-masa yang aku sampai sekarang pun aku merasa kayaknya aku masih kurang deh di kuliah itu satu hal. Apa? Ngadain konser. Udah itu doang. Karena pengalamanku, aku dulu pernah mau masuk WO, tapi memang nggak keturutan. Dan menurutku IO itu hampir sama lah. Cuman lebih ke event dan seneng-seneng. Kalau WO kan saklek nih, acara sakralnya orang. Tapi kalau IO kan menyenangkan orang banyak. Event organizer. Itu tuh yang mau aku bahas tuh, kayak di UKOR tuh kayaknya agak kurang gitu lah masalah kita manajemen sebuah event tuh. Iya. Nah, itu. terus aku sempat diskusi nih sama kita kan, Mas Atas sempat bilang tuh di awal bahwasannya kita tuh punya saudara-saudara nih UKM sejatim. Benar. Terus aku sempat ngobrol sama ketua umumnya dari Ponorogo, kebetulan seangkatan juga sama aku. Oke, siap. Aku tuh selalu ngelihat, mantau mereka walaupun lewat sosmed ya. Tapi mereka tuh sampai tanya, selama satu periodemu udah bikin berapa acara sih? Yang keluar gitu selain internal, mereka bikin 7 acara besar. 7 acara besar? Ya, terkait kan karena mereka olahraga, mereka tuh bikin kejuaraan futsal umum, kejuaraan futsal U23, kejuaraan futsal. Mereka tuh bener-bener bikin. Mereka bikin juga apa? Ponorogo friendly match tuh kayak apa Mas? Oh itu. Yang semua UKM datang? Semua universitas, bukan UKM. Iya, semua universitas diundang datang untuk main di Ponorogo dalam apa ya? Sparring dalam bidang olahraga. Sparring partner lah jatuhnya. Nah, Ponorogo tuh udah ngadain itu 2 kali berturut-turut. Aku kira, wah gila nih. Maksudnya nih UKM baru nih, UKM kecil. Terus
belum ada lah mungkin namanya di kancah prestasi atau itu. Bener, kalau untuk Tapi prestasi. kalau prestasi belum, tapi tak lihat dari seginya mereka dalam menghandle event organizer, aku tuh bener-bener kayak wah ini harus dikasih applause sih buat UKM kayak Ponorogo. Aku kan datang ya, diklatnya mereka gimana, ininya mereka gimana. Mereka tuh kalau sama kita tuh masih jauh. Kalau Maksudnya sekelas itu ya, prestasi masih jauh banget. masih jauh, sekelas organisasi pun masih jauh. Pas itu aku datang tuh 2022 aku datengin mereka tuh pas tak lihat oh cuman kayak gini ya, ternyata masih UKOR tuh di level yang berbeda sama mereka. Benar. Bukannya aku diskreditkan, Ini tapi nggak mending. aku ngeliat perkembangan mereka dalam 1 tahun, growth-nya tuh gila banget. Benar. Terus gimana antusiasnya mereka tuh gila banget buat belajar Organisasinya. tuh. Enggak, mereka tuh rela loh belajar buat datang ke UKM lain, bawa satu bis, bawa 30 orang. Menurut Diklat itu, ya, itu kan benar. hasilnya loh mas. Ini loh acaranya orang, kita bisa bikin kayak gini. Aku nyampe wah gila sih, kan Rizky ya namanya. Shout out nih buat Rizky nih, buat Tum Febri juga, atau Tum Febri ya, kenal kalau Tum Febri. Siapa Mas Aru mungkin senior yang ngenalin kita pertama Bener, kali di Jembatani. Pionir. Jembatani Itu tuh bener-bener mungkin tuh orang yang cukup berjasa ya buat Ponorogo ya. Benar. Kalau yang Mas Aru tuh aku pernah kenalan itu pas sparring partnernya Ponorogo Friendly Match. Iya. Yang pertama kali diadain sama Ponorogo dan mau jadi tuan rumah itu lama banget diskusnya untuk terkait tuan rumahnya siapa. Dulu pernah ada diskus itu di Jember, Malang sama ya. Ponorogo, tapi akhirnya diambil alih sama Ponorogo karena pertama kali itu didukung sama Warik Tiganya untuk ngadain Ponorogo Friendly Match. Dan itu sampai memang full dukungan dari kemahasiswaan, birokrasinya. Aku appreciate, yalah, sangat bangga sekelas birokrasi mau turun buat UKM mas. Mau turun untuk UKM. Ini dan acara UKM loh, bukan acaranya kampus loh. bukan acara kampus. Harus di disclaimer tuh. Ya, ini jarang banget untuk sekelas universitas mau membantu UKM, terutama UKM-nya Ponorogo. Waktu Dakon kalau nggak salah. Iya, waktu Dakon itu untuk ngadain, ngundang-undang sampai pun dari kemahasiswaannya itu ngirim surat ke birokrasi masing-masing fakultas. Dan keren menurutku untuk sekelas Ponorogo yang bukan kota besar, terus dan memang masih banyak yang belum lah ya. Itu masih appreciate banget lah aku lah di bagian hal itu. Kok di sekelas kita kok belum? Itu nggak masalah karena plus minus ya. Semua itu pasti balik lagi ke plus minus, dan excitednya orang Ponorogo pun mungkin belum pernah diadain dan memang kayaknya menarik untuk dilakukan. Akhirnya banyak nih kegiatan yang Ponorogo itu yang didukung. Mungkin satu bisa nambah value, itu mungkin dipikirin. Mereka pasti mikir ke sana ya. Bisa jadi. Kita lihat dengan hasil yang sekarang, contoh diklat yang kemarin ngambil bawa satu bis, tahun kemarin bawa satu bis, dua tahun bawa tahun satu ini pun bis. juga bawa satu bis. bis. Itu keren banget daripada untuk yang sekelas UKM kayak kita. Yang kayak di UKOR sendiri pun sorry. UKOR sendiri pun? Dari UKOR sendiri pun pasti belum sepenuhnya untuk didukung untuk di hal itu ya. Kalau di birokrasinya ya, kita ngambil minusnya di UKOR di situ nggak ada masalah sih untuk di situ. Tapi excitednya ini harus kita contoh dan kita terapkan di UKOR-nya sendiri. Sekelas Ponorogo pun bisa, kenapa kok UKM sekelas UKOR? Nah, itu yang menurutku pribadi udah besar banget dan terpandang lah hitungannya. Secara prestasi pun udah terpandang, anak-anaknya pun oke, terus secara SDM kita nggak kurang. SDM pun kita nggak kurang yang kita udah mulai nolak peserta tuh udah udah di titik organisasi gede. Orang yang daftar berapa kita tolak berapa, itu menurutku ya nggak logis lah. Kita kan UKM yang wadahnya buat semua orang ya, sampai berani nolak kan harusnya sudah nyari kualitasnya. Harusnya ya kita ambil harusnya. Itu mungkin aku sama Mas Atta kadang punya pandangan yang berbeda lah terkait itu, tapi mungkin lah kita bahas di lain waktu. Kita bahas di lain waktu untuk tapi terkait dari itu, wah bagus ya. Aku sih pengennya sih, ini kan harapanku nih buat UKOR ya. Aku pengen kita tuh buat jadwal yang benar-benar jelas, terus ngadain event yang jauh lebih banyak mas. Ini kan udah kayak dari mas-mas sebelumnya tuh udah ngomong nih, setelah PAB ada apa sih buat rangkul adik-adiknya. Masa iya Mustang tuh ya monoton.
nggak monoton mas, boring, menyebalkan, nggak seru. Menurutku Acara ya, pertama masa iya? acara pertama adik-adik, apa ini organisasi, apa ini, apakah kita harus berdebat di ADART, Iya. iya kayak gitu Yang tuh. istilahnya yang didebatkan itu ya melulu tiap tahun di akhir tahun ya. Kalau Mustang itu ya itu mulu. Iya, itu Dan terus. menurutku kayaknya kurang aku pribadi ya. Hah? Dari aku pribadi mau disalah pun nggak ada masalah. Oh nggak masalah, nggak masalah. Aku kurang banget lah untuk ngasih kesan ke adik-adik kegiatan pertama kok kayak gini. Menurutku itu sangat jauh daripada baik. Aku pribadi ya. Itu dari aku diperhalus jelek, sangat Enggak. jauh daripada baik. Dari aku pribadi yang aku menurutku pribadi sendiri, Mustang pun pasti berdampak baik karena pergantian pengurus dan sebagainya, laporan dan lain hal, atau pengetahuan terkait ADART Iya. atau TLKW yang ada di undang-undangnya UKOR lah, organisasi UKOR sendiri. Menurutku itu baik untuk diberikan wawasan ke adik-adik. Cuman dikemasnya itu yang harusnya jangan kayak tahun kemarin. Kalau ada yang baru, ya buat aja baru, gak ada masalah. Cara ngemasnya ya, bukan isinya yang dirubah. Cara ngemasnya yang dirubah. Itu menurutku jauh lebih baik dibuat kayak gitu. Meskipun aku sendiri nggak bisa ngasih saran cara ngemas yang baru itu kayak gimana. Kalaupun kita kan organisasi yang dimana isinya banyak kepala, ya masa dari banyak kepala itu harus nurut atau pandangannya dari aku, enggak kan. Jadi bisa ngambil pandangan dari orang lain tuh harusnya dapat untuk ngemas Mustang ini jauh lebih seru atau gimana, itu better lah, nggak ada masalah aku. Iya sih, mungkin Mustang bisa dikemas jauh lebih seru, tapi apa ya, kayak menurut tuh agak kurang gitu. Kayak jeda setelah PAB kayak itu tuh kayak ada 2 bulan. Ngapain ya adik-adik? Beruntungnya kemarin ada, kalau misal di tahun ini tuh ada Liga Mahasiswa, jadi ada, ayo nih ada acaranya anak UKOR. Iya. Datang tuh kemarin antusiasnya anak 2-3 yang sekarang tuh lumayan nyampe datang. Apalagi alhamdulillahnya Uinsa al final bulu tangkis. Oh iya, itu ngambil 5 juara apa 6 ya? Ya, Juara 1 3, juara 2 3, juara 3 itu 2. itu banyak. Borong loh itu. Borong. Maksudku, Kita nggak dapet, itu cuma 2 doang, 2 pasangan. iya. Kata dan nggak masalah, kalahnya sama anak Uinsa juga kok mereka. Betul, itu nggak ada masalah. Toh ya berarti untuk sekelas non akademiknya atau dari non akademiknya itu bagus dari ukornya. Dan menurutku memang ukor itu berdiri karena untuk itu. Ya, Kita tahu. nyari prestasinya dulu. Masalah kita organisasi itu sebenarnya benefit atau nambah value sendiri. Ya. Mau ikut pun nggak ikut, aku nggak memaksakan. Karena kamu mau masuk di ukor itu karena satu kamu menambah value, monggo boleh masuk. Kalau kamu masuk di ukor karena mau nyari uang, nggak apa-apa masuk. Monggo, gak ada masalah. Itu privilege dari setiap pemikiran orang. Kita nggak bisa ngatur di hal itu. Tapi ukor itu ya gini, ngasih kamu di bagian ini aja. Kalau misalnya kamu nyari uang di ukor, aku pribadi kayaknya ukor nggak bisa ngasih uang di kamu deh. Itu untuk yang pertama ya. Tapi kalau ada kegiatan dan kamu dilihat baik dan sebagainya, contoh kayak 5, kita anggap orang yang ada di 5 itu memang punya kapasitas untuk mengatur, kita ambil kamu untuk ditaruh di situ. Karena 5 itu kan acara luar yang dituntut kita harus profesional. Otomatis kita nyari orang yang bisa profesional untuk di hal itu. Dampaknya itu apa? Yang menurutku pribadi itu baik untuk anaknya sendiri, nambah value. Yang kedua, ngelatih profesionalitas kita nih. 5 itu acara besar loh ya, Banget, acara banget. besarnya mahasiswa lah ya, anggap kayak gitu. Kalau kita ke Se-Indonesia lagi. se-Indonesia apalagi regional lah itu diadain di UIN, keren menurutku, keren banget. Dan anak panitianya anak ukor sendiri, dan menurutku itu lebih dari keren. Harusnya dilihat ini loh, kalau kamu memang kapasitasnya memang value-nya baik, bagus, kamu bisa ditarik di situ dan dibayar sama 5-nya. Ya, Meskipun benar. secara nominal Nggak. ya rahasia lah ya, secara nominal itu akatannya itu ya. Dan itu baik banget ya, kita bisa ngasih kapasitas di situ doang. Tapi kalau secara value, kalau kamu banyak value dan kamu ikut WO atau gimana, kamu pasti kan dilihat lah dari kerjaan kamu dulu, backgroundnya apa, pernah ngajarin acara ini nih, pasti ditarik karena menurutnya oh pengalamannya banyak nih. Iya. Gak munafik di hal itu. Nah, kita lepas dari 5 yang menurutku lebih bagus, atau bagus lah di tahun ini ada 5 itu nggantiin UCTV di tahun kemarin. Ya. Di tahun ini 5, ya siapa tahu let's say tahun depan atau beberapa tahun lagi kita jadi tuan rumah, lebih dari baik. Tuan rumahnya UIN senasional se-Indonesia itu baik banget lah. Ya Bagus walaupun banget. itu kayaknya enggak deh, Uinsa kayak nggak pernah tertarik mas.
Mungkin Kayak lebih body- ke ngerepotin ya, Iya, dari ngerepotin. birokrasinya atau gimana, atau hal yang lain kita nggak tahu lah ya. Iya, mungkin Semoganya kayaknya birokrasi mendengarkan hal ini dan prepare ngeh lah untuk sekelas. Aku nggak ngomong ukor itu besar ya, tapi aku ngomong value yang ada di ukor atau nama yang udah dijaga sama ukor itu dampaknya baik loh untuk universitas. banget. Harusnya orang birokrasi paham di hal itu, karena akreditasi yang ada di UIN itu pasti dapat dari prestasi nih. Aku nggak Iya. bicara non akademik ya. Heeh. Kita bicara semua prestasi, baik akademik atau non akademik, pasti ngaruh di akreditasinya universitas. Apalagi kita udah universitas, bukan IAIN lagi. Iya. Yang harusnya bisa ngerambat di hal itu. Notice lah di hal itu, dipersiapkan. Kita pun kalau dia kasih wadah yang baik sama universitas, disediain lahan lah atau fasilitas, kita pasti mengembangkan jauh lebih baik dan mendongkrak nama UIN sendiri. Kalau itu persepsiku. Tapi mungkin belum dinotis di hal itu karena ya mungkin ada fokus lain lah untuk orang-orang birokrasi. Kita nggak tahu lah untuk di hal Iya, itu. aku kurang begitu tertarik sih mas, maksud sama birokrasinya atau itu. Soalnya menurutku core-nya sendiri aja harus lebih ditingkatin lagi di kitanya deh mas. Bener. Aku lebih fokus sekarang cenderung ke kayaknya anak-anaknya deh yang harus lebih di itu lagi. Kayaknya ukor masih banyak bisa dikembangin. Soalnya kalau misalnya kita berharap birokrasinya jauh lebih baik, itu kadang bukan ranah kita. Mungkin kadang-kadang minta apa ya, Pak kenapa sih kita nggak tuan rumah? Oh soalnya itu ditunjuk Kemendak langsung. Terus ada omongan gini, lapo nggak tuan rumah wis juara umum terus. Nah itu kan loh ya itu Pak, karena kita udah juara umum, ini saatnya kita nunjukin nih, maksudnya Bener. bukan di cuman olahraga doang, harusnya ini dong turning pointnya nih biar kita kita 2 kali loh untuk sekelas UIN se-Indonesia juara 4 kali Empat, Mas. kali juara 2 runner up. Iya. Harusnya apalagi yang mau ditunggu, 4 tahun kegiatan atau cup yang diadain UIN se-Indonesia, 4 tahun juara runner up terus. Kenapa kok nggak mau jadi tuan rumah? Apa yang ditunggu? Apa yang diberatkan? Dari anak ukor sendiri organisasi, kalau misal pun dituntut untuk mau berpartisipasi, pasti mau itu. Pasti mau. Nggak mungkin nolak itu nggak anak-anak. mungkin nolak, karena anjir UIN se-Indonesia. Ini ya emang gengsinya nggak segede 5, tapi ini buat anak-anak ukor, maksudnya UKM persaudaraan ini gede banget loh. Gede banget. Satu, kita bisa ngenalin keseluruhan anak ukor. Yang kedua, kita bisa Dapat benefit relasinya tuh gila. dapat Pak. benefit relasinya. Aku nggak tahu nih dulu kalau yang di Bandung terakhir itu anak-anak dapat relasinya gimana, aku nggak tahu, karena baik banget lah kalau dari aku. Nah, baik banget lah di aku, soalnya dari pribadiku untuk di hal-hal kayak gitu itu harusnya sudah nggak ada apa yang diberatkan lagi dari birokrasi. Tapi harusnya kita bukan berarti aku sendiri nggak mau masuk ke birokrasi, tapi sewajarnya kita mahasiswa, kita juga harus memberikan pandangan ke birokrasi, harus dinotis nih di bagian ini, karena SDM kita sudah mumpuni, sudah banyak track record yang sudah dicapai. Kenapa kok masih ragu untuk melaksanakan atau ngambil keputusan? Oke, aku tuan rumah, kenapa kok nggak gitu? Kalau baik pun ya sama-sama gambling ya. Iya sih, baik. Jadi tuan rumah itu sama-sama gambling. Kita bisa dapat nama baik, bisa jadi lebih buruk. Ya, Tapi kayak yang tahun tapi kemarin high itu. risk high return. Menurutku high risk high return. Baik, kita dapat benefit yang lebih banyak. Kalau nggak baik pun kita bisa belajar dari situ. Nggak ada salahnya. Yang salah itu nggak mau nyoba, itu salah. Nah, Kita nggak ya. bakalan tahu kalau kita nggak pernah nyoba. Apa tuh ada kayak beberapa kata ada di TikTok lah, lebih baik nyesel nyoba daripada nyesel gak nyoba. Betul, daripada kita ya pikiran raga udah tua, raga masih muda tapi pikiran udah mati. Ya itu menyedihkan banget ya. Menyedihkan banget kalau menurutku. Oke nih Kak, Mas Ata nih kayaknya kita Kalian mau tahu selanjutnya apa? Ya, tetap pantengin terus Ukor Media Podcast, karena kata-kata selanjutnya akan diupload di Ukor Media Podcast episode selanjutnya.